Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita. Kita masuk dalam tema yang ketiga, subtema yang pertama. Nah, hari ini kita mau mengidentifikasikan informasi dari teks tentang benda. Kemudian kita juga mau belajar bagaimana membuat ringkasan teks tentang benda berdasarkan informasi yang kita peroleh dari teks. Nah, coba kita perhatikan. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa fungsi kata tanya. Nah, untuk saat ini ada 6 kata tanya yang khusus kita pelajari dalam menggali informasi dari satu teks yang kita baca. Artinya, dengan 6 kata tanya ini, kita akan lebih mudah untuk menggali informasi dan juga lebih mudah untuk membuat kesimpulan ataupun ringkasan. Ringkasan kita kemarin sudah pernah belajar karena artinya membuat sebuah teks atau bacaan itu menuliskan kembali dalam dia yang lebih singkat, lebih mudah dipahami. Nah, untuk 6 kata tanya yang mau kita pelajari itu yang pertama apa? Fungsinya kemarin kita juga sudah belajar, yaitu menunjukkan peristiwa atau tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Kemudian siapa? Yaitu berfungsi untuk menunjukkan seseorang atau pelaku dalam peristiwa, di mana itu berfungsi menunjukkan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa. Nah, keempat, kapan? Nah, berfungsi untuk menunjukkan waktu peristiwa tersebut terjadi, kapan waktunya. Kemudian mengapa? Itu berfungsi menunjukkan apa sebab terjadinya peristiwa. Nah, menunjukkan sebab terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang keenam, bagaimana? Ini berfungsi untuk menunjukkan cara atau keadaan suatu peristiwa. Jadi ini ada 6 kata tanya yang bisa kita gunakan untuk lebih mudah mengambil sebuah ringkasan ataupun kesimpulan dari sebuah teks bacaan. Nah, kita perhatikan di sini ada teks bacaan. Nah, kemarin waktu belajar tentang dongeng, kita sudah belajar bagaimana tentang apa? Intonasi, yaitu tinggi, rendahnya nada ketika membaca. Kemudian lafal, yaitu pengucapan yang tepat pada bunyi. Nah, dalam membaca juga ketika ada tanda baca titik, kita harus berhenti sebentar. Kemudian kalau ada tanda koma, kita akan kasih jeda dengan nada intonasi yang tinggi. Nah, kita coba ya. Judul bacaan kita adalah Ketoprak. Ketoprak adalah drama rakyat tradisional Jawa Tengah. Penciptanya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Wreksodiningrat pada tahun 1898. Hiburan ini semula berupa tari dan nyanyian yang diiringi lesung sehingga disebut ketoprak lesung. Dalam perkembangannya, Ketoprak berubah menjadi drama tradisional dengan dialog dan akting. Musik pengiringnya pun menjadi lebih lengkap, yaitu dengan gamelan. Para pemain ketoprak mengenakan kostum adat Jawa dengan dialog bahasa Jawa. Kini sering kita jumpai ketoprak yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dari paragraf di atas, kita sudah selesai membacanya dan kita sudah pahami. Dari paragraf di atas, kita dapat membuat berbagai kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf. Contohnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan ketoprak? Nah, jawabannya, ketoprak adalah drama rakyat tradisional Jawa Tengah. Yang kedua, siapa pencipta ketoprak? Jawabannya, Kanjeng Raden Tumenggung Wreksodiningrat. Yang ketiga, kapan ketoprak mulai diciptakan? Jawabannya pada tahun 1898. Dari bacaan itu ya nak, dari paragraf tersebut. Bagaimana bentuk awal ketoprak? Jawabannya, berupa tari dan nyanyian yang diiringi lesung sehingga disebut ketoprak lesung. Jadi ada 4 pertanyaan yang kita gunakan. Apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Nah, kemudian dari 4 kata tanya itu kita bisa
Dan dari 4 kata tanya dan jawabannya, kita bisa ambil ringkasannya ataupun kesimpulan dari teks tersebut. Yaitu, bisa kita ambil kesimpulan, Ketoprak adalah drama rakyat tradisional Jawa Tengah yang diciptakan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Wreksodiningrat pada tahun 1898. Hiburan ini semula berupa tari dan nyanyian yang diiringi lesung sehingga disebut ketoprak lesung. Itu dia yang merupakan ringkasan dari paragraf tersebut. Nah, bisa ya nak? Jadi dari kita kasih dulu pertanyaan, kemudian kita jawab pertanyaan tersebut. Nah, dari jawaban dan pertanyaan itu kita bisa ambil sebuah kesimpulan dari sebuah teks. Baik, nah, sekarang kita melanjutkannya ke bagian yang B. Dalam untuk bagian B ini kita hanya mau melihat dari awal kita belajar tentang bahasa Indonesia, kita terus belajar menemukan kata-kata baru dari sebuah teks bacaan. Nah, untuk kali ini kita mau melihat dari teks bacaan kita Bu Pena halaman 38, Bu Pena 3B halaman 11. Bu Pena 3B halaman 11. Nah, itu judulnya Benda dari Kertas. Benda dari kertas. Jadi ada beberapa di sini kosakata yang Ibu kasih beserta artinya. Contohnya, poster itu apa? Plakat yang dipasang di tempat umum ataupun berupa pengumuman atau iklan. Kemudian kertas HVS itu merupakan kertas tulis berkualitas tinggi yang muncul dengan berbagai ukuran. Nah, kemudian bahan dasar. Bahan dasar itu apa, Bu? Bahan untuk diolah melalui proses produksi dan menjadi bagian produk, atau dengan sederhananya bahan mentah yang belum diolah, itu dia bahan dasar. Kemudian pulp itu potongan-potongan kayu yang dipanaskan seperti bubur. Artinya potongan-potongan kayu yang sudah dipanaskan sehingga menjadi seperti bubur, itu dia pulp. Kemudian proses itu rangkaian tindakan ataupun pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Nah, itu dia beberapa kata penting yang bisa kita ambil, beberapa kosakata dari teks kita yang ada pada halaman 11 pada Bu Pena 3B kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian C. Dulu juga kita sudah pernah pelajari bukan, waktu menyajikan informasi itu kan bisa kita ambil dari mana saja. Kita peroleh dari teks lisan, teks tulisan, diagram, tabel. Nah, kalau teks lisan dia bisa berupa apa kemarin? Wawancara. Kalau tulisan bisa dari membaca buku ya. Kalau kemudian tabel berupa data dalam kolom dan baris. Kalau diagram, nah kita mau melihat diagram ini, coba kita perhatikan. Ini ada Ibu kasih tunjuk. Nanti kamu melengkapinya ya nak. Kita lihat ini dia bentuk diagramnya. Nah, benda dari logam, kaca, dan karet. Kita mau mengelompokkan benda-benda yang termasuk logam, termasuk kaca, termasuk karet. Nah, ya kan? Jadi kita buat dalam bentuk bagan. Nah, ini dia contohnya. Misalnya, kalau dia dari logam, contohnya apa? Besi. Kemudian, kalau dia dari kaca, contohnya apa? Piring. Kalau dia dari karet, contohnya apa? Perahu karet. Nah, Ibu mau kalian boleh melengkapi bagan ini berdasarkan buku bacaan Bu Pena 3B yang ada di halaman 17. Ya, halaman 17 di situ ada judulnya Benda dari logam, kaca, dan karet. Jadi kita mau mengelompokkan benda-benda yang bentuk logam apa saja, bentuk kaca apa saja, kemudian bentuk karet apa saja contohnya. Nah, Ibu sudah kasih bahan, kamu tinggal melengkapinya ya nak. Nah, itu yang menjadi tugas kamu. Kemudian tugas yang kedua yaitu dari halaman 9 tadi menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3 saja. Halaman 9 tadi yang sudah kita pelajari yaitu benda dari kertas yang tadi kita ambil beberapa kosakatanya. Nah, untuk kali ini Ibu rasa sekian dulu pembelajaran kita. Jangan lupa untuk tetap
mengerjakan tugas-tugasnya biar tidak menumpuk ya nak. Oke, bye-bye.